Alasan kenapa mahasiswa banyak memperjuangkan untuk kuliah di negeri, ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya, tonton video-video saya yang lain. Juga bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga tombol loncengnya. Anda juga bisa melihat di video saya yang di YouTube saya yang satu, namanya Mimbar Intelek. Apa yang kita akan bahas pada video kali ini? Jadi, kenapa sih kalau kita lihat ya, banyak sekali calon-calon mahasiswa yang lulus SMA itu banyak memperjuangkan dirinya untuk kuliah di universitas negeri. Nah, kira-kira apa yang ditawarkan atau keunggulan apa saja yang ditawarkan di universitas negeri sehingga mereka itu mau memperjuangkan dirinya untuk kuliah di negeri. Oke, kita bahas. Jadi, berdasarkan pengalaman saya waktu saya juga kuliah di negeri, yang saya ketahui itu adalah yang pertama, pola pikirnya jauh lebih berbeda dengan yang di swasta, itu ya. Terus kalau baik di negeri maupun sebenarnya di swasta itu mereka juga menawarkan beasiswa, ya. Cuman mungkin kalau di negeri beasiswanya kan lebih banyak bersumber dari pemerintah, di swasta juga semacam itu, ya. Tapi bagi saya yang terpenting itu adalah karena iklim di negeri itu jauh berbeda dengan di swasta, jadi dia lebih, kalau menurut saya sih, menjanjikannya lebih banyak. Jadi contohnya misalnya kalau Anda kuliah di negeri itu, satu yang saya rasakan itu kesempatan untuk kuliah di luar negeri itu kalau kita mau lanjut ke S2, S3, itu jauh lebih besar. Nah, kenapa demikian? Karena kalau di negeri itu, karena mungkin mayoritasnya adalah dosen-dosen yang lulusan luar negeri, jadi pola pikirnya seperti orang-orang luar negeri mungkin semacam itu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri itu lebih besar. Kemudian yang kedua itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga jauh lebih besar. Nah, itu yang terjadi di iklim di Indonesia. Jadi mungkin adik-adik juga pernah merasakan bahwa kalau kita kuliah di negeri itu kemudian lulus dan melamar pekerjaan itu mesti selalu yang diprioritaskan itu adalah universitas-universitas negeri. Nah, itu yang dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi industri maupun instansi pemerintah itu sudah memprioritaskan yang namanya kemampuan mahasiswanya itu soft skill, ya, memanage yang lain. Jadi bukan lagi urusan IPK atau urusan universitas. Jadi buat teman-teman yang kuliah di swasta pun itu nggak usah berkecil hati akan hal tersebut. Berarti kita lulus dari universitas swasta kita tidak akan mendapatkan pekerjaan, enggak, ya. Banyak juga yang teman-teman di swasta, saya pun yang dari swasta juga, itu juga akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan pada saat kita kuliah, ya, gitu. Tapi bagi saya yang terpenting itu, kalau saya ya, kenapa kuliah di negeri itu jauh lebih penting, karena saya dulu memprioritaskan untuk melanjutkan studi lagi di luar negeri dan itu sudah terbukti. Jadi kesempatan untuk kita melanjutkan kuliah di luar negeri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan swasta, karena mungkin dia satu juga pengumuman di universitas negeri itu untuk melanjutkan studi, ya, dengan informasi-informasi beasiswa di luar negeri itu banyak sekali dan mereka selalu open gitu. Itu yang tidak saya temukan di tatkala saya kuliah di swasta gitu. Nah, itu mungkin saja. Sampai sekian, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan melanjutkan kuliah. Saya juga menyampaikan buat teman-teman yang sudah kuliah di swasta nggak usah berkecil hati, karena semuanya itu sukses itu ada di tangan masing-masing, ya. Bukan berarti kita kuliah di negeri ataupun di swasta, ya, semuanya sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.